Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita hadir kembali bersama saya Menia dalam podcast Ada Kami seperti itu. Di sini tamu undangan kita kali ini adalah seorang wanita hebat ya, yang telah berkecimpung dalam sebuah organisasi baik di luar maupun di dalam program. Di sini kami akan bincang-bincang santai mengenai organisasi yang menurut saya cukup wow ya. Seperti misal dalam sebuah organisasi yang Mbak ini masuki adalah seorang duta bahasa. Siapa sih yang nggak terkenal dengan duta seperti itu? Seorang duta loh ya. Mbak ini udah cantik, udah masuk seorang duta seperti itu. Mungkin tanpa basa-basi lagi, kita langsung perkenalan saja ya kepada Mbak yang ada di depan saya ya. Bisa langsung diperkenalkan, Mbak? Baik, terima kasih mungkin waktunya pada pagi hari ini. Sepertinya saya sangat malu ya, atau merasa tidak pantas karena dikatakan sebagai wanita yang kesepian seperti itu. Perkenalkan, nama saya Linda Savitri, biasa dipanggil Linda, dan saya sudah menjajaki dunia atau kedutaan itu sejak tahun 2024. Artinya masih diniakan, tapi memang ada beberapa organisasi yang saya ikuti yang memang juga berkaitan dengan kedutaan seperti itu. Dapat kita tanggapi ya dari perkenalannya Mbak Linda tadi bahwa beliau ini memang betul-betul orang yang luar biasa seperti itu, wanita independen gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin kita bisa tanya-tanya langsung mengenai prosesnya dalam dunia duta, bagaimana pengalamannya di dunia duta seperti itu. Justru hal itu kan menjadi sebuah pelajaran untuk kita nih para wanita ya yang mau menjadi wanita independen seperti itu ya. Mungkin boleh diceritakan Mbak pengalamannya selama atau ketika mau masuk dunia duta lah seperti itu. Baik, mungkin untuk pengalaman ya, seperti saya seorang wanita cukup menjadi suatu tantangan karena dunia itu tidak semudah yang kita kira, yang hanya mempelajari suatu materi yang berkaitan dengan kedutaan. Akan tetapi memang ada beberapa nilai kepribadian yang harus kita pelajari dan harus kita terapkan bagi seorang duta tentunya. Ada beberapa yang memang kita harus terapkan, seperti halnya dari segi etika, tingkah laku, cara bicara, cara berjalan, maupun cara berpakaian Mbak Nia. Tentunya dalam dunia kedutaan itu menjadi suatu bekal tersendiri ya. Karena wanita itu dalam dunia kedutaan dituntut untuk menjadi seorang wanita anggun gitu. Jadi bukan hanya suatu materi, anggaplah bukan hanya suatu kecerdasan yang harus dimiliki seorang duta, tetapi akhlak dan etika yang baik juga menjadi nilai plus yang menjadi figur atau role bagi seorang duta itu sendiri. Bagaimana ketika Mbak menanggapi ada sebuah atau ada pertanyaan seseorang ketika mengatakan seperti ini, menjadi seorang duta itu harus cantik loh Mbak ya gitu. Bagaimana nih pertanggapan dari Mbak dutanya sendiri terkait hal tersebut? Kalau menurut saya, untuk seorang duta memang tidak sepenuhnya harus cantik, karena ketika kita sudah menjadi seorang duta, meskipun kita sendiri atau saya sendiri pun tidak cantik, kita akan memiliki kesadaran untuk terus merawat diri kita, berpenampilan dengan baik. Nah, itu juga menjadi hal yang mendorong dan membawa kita pada hal yang berkenaan atau hal yang dibutuhkan pada duta seperti itu. Meskipun kita tidak cantik, ketika kita sudah menjajaki dunia duta, besar tidak kemungkinan kita memang harus merawat diri kita Mbak Nia. Jadi bukan poin utamanya bukan harus cantik mungkin menurut saya, karena cantik itu ketika kita sudah mau berproses di sana baru kita mulai memiliki kesadaran dan lain semacamnya seperti itu. Kita mulai merawat diri, berpakaian dengan rapi dan selain sebagainya. Cantik bukan hanya sekedar cantik kalau dalam dunia duta kan, tapi ada beberapa pilar bagi seorang duta ketika mereka dikatakan cantik, yaitu dari cantik etikanya, cantik cara bicaranya, cantik cara berjalannya, cantik pemikirannya dan lain semacamnya. Jadi menjadi seorang duta itu tidak hanya modal cantik saja ya Mbak ya, harus cerdas, akhlaknya harus baik juga gitu. Itu juga menjadi nilai plus bagi seorang duta lah seperti itu. Mungkin ada sebuah pengalaman yang sampai saat ini diingatlah oleh Mbak Linda selama proses menjadi seorang duta atau
sedihnya seperti itu. Kan tadi sudah bahagianya yang diceritakan. Coba sekarang mungkin dari hal sedihnya lah kayak gitu yang bisa yang sampai saat ini masih Mbak ingat seperti itu. Kalau mengingat sedihnya sih sedikit ya, karena saya memang tertarik dalam dunia duta itu sejak saya masih menjajaki dunia pesantren tentunya. Bukan langsung spesifik ke dunia duta waktu itu, saya memang tertarik pada dunia fashion. Jadi untuk sedihnya itu hanya pada suatu tantangan ketika saya tidak bisa, kan dalam duta itu nanti ada sesi hiburan gitu, sesi menari dan lain semacamnya. Nah, ranah saya memang tidak bisa dalam hal itu. Ada memang beberapa kekurangan maupun kelebihan kan dalam setiap individu. Jadi kekurangan atau ranah yang memang saya tidak bisa atau tidak saya sentuh selama saya masih kecil hingga dewasa saat ini, yaitu dunia dalam menari, berjoget dan lain semacamnya. Nah, dalam dunia duta ternyata pas grand final itu juga dibutuhkan seperti itu, Mbak. Oh, jadi dalam proses masuk ke dalam dunia duta itu memang butuh penampilan seperti itu, juga butuh penampilan yang membutuhkan beberapa effort seperti itu yang memang belum dikuasai oleh diri kita seperti itu ya. Jadi mungkin tidak hanya sedih, tidak hanya bahagianya dalam duta, juga ada sedihnya seperti itu ya Mbak ya. Mungkin sebelum kita menutup sesi podcast pada pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan atau kesan lah dari Mbak Linda Savitri selaku seorang duta bahasa yang sudah berkecimpung dalam dunia duta sejak tahun 2024 ya. Pesan dan kesan saya dari dunia duta itu sendiri, bahwasanya ketika kita sudah memilih menjadi seorang duta, maka kita harus siap dengan konsekuensi yang sudah akan kita alami nanti. Ketika kita sudah menjadi seorang duta, maka seorang duta itu akan dipandang, Mbaknya. Misal kita cara berjalannya, oh dia duta, kok jalannya seperti ini, oh dia duta, penampilannya kok seperti ini. Maka kita harus siap dengan penampilan atau dengan kritik-kritik yang akan kita terima dari para netizen tentunya. Jadi menjadi seorang duta itu juga mempunyai tantangan di sehari-hari ya Mbak ya. Jadi cara bicaranya, cara jalannya kayak gitu. Jadi memang harus anggun lah seperti itu ya. Jadi untuk para pemirsa, mungkin kesan dan pesan dari saya sendiri atau pesan ya, ketika kalian ingin menjadi seorang duta, maka persiapkanlah mental kalian secara baik, persiapkanlah nilai kecerdasan kalian secara baik, karena seorang duta bukan hanya dinilai dari segi cantiknya saja kan, tapi ada nilai kecerdasan dan nilai etika di dalamnya yang mendorong atau yang mendominasi dalam diri seorang duta, Mbaknya. Oke. Baik, mungkin itu saja bincang-bincang pada kali ini. Kita akan hadir nanti kembali di sesi podcast selanjutnya seperti itu ya. Mungkin sekian dari podcast kali ini. Jangan pernah bosan untuk hadir pada podcast Ada Kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih pun